Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursaida dari Lokal 23A, jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari definisi kualitatif dan jenis-jenis penelitian kualitatifnya. Langsung saja ke definisi penelitian kualitatifnya. Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam melalui penggalian makna, pengalaman, dan pandangan orang yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada cerita, ucapan, perilaku, dan situasi nyata yang terjadi di lapangan. Biasanya peneliti terjun langsung bisa melalui wawancara, observasi, serta membaca dokumen untuk memahami konteks dan alasan di balik suatu peristiwa. Hasil akhirnya berupa gambaran yang detail dan menyeluruh tentang apa yang sebenarnya terjadi, sehingga penelitian kualitatif sering digunakan ketika kita ingin memahami sesuatu secara lebih manusiawi dan mendalam. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, di sini ada 8 jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, penelitian deskriptif. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas. Yang keempat, fenomenologi. Yang kelima, etnografi. Yang keenam, grounded theory. Yang ketujuh, penelitian sejarah. Dan yang terakhir, hermeneutika. Yang pertama dulu, studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang benar-benar fokus pada satu objek saja, bisa satu orang, satu kelompok, satu sekolah, atau satu kejadian tertentu. Peneliti mempelajari kasus itu secara mendalam untuk memahami masalah atau kondisi yang sering terjadi. Jadi bukan melihat data yang luas, tapi mendalami satu contoh secara detail supaya dapat gambaran yang lengkap. Bisa jadi tujuannya biar dapat gambaran lebih lengkap tentang sebuah kasus yang akan diteliti. Yang kedua, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan situasi atau fenomena apa adanya. Peneliti tidak mencari penyebab, hubungan variabel, atau teori baru, cuma ingin menjelaskan seperti apa keadaan yang sebenarnya. Misalnya, menggambarkan gaya belajar siswa, kebiasaan membaca, atau kondisi lingkungan sekolah. Intinya menggambarkan fakta secara jelas dan teratur. Yang ketiga, penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses belajar di kelasnya sendiri. Guru mencoba suatu tindakan, misalnya membuat metode baru, lalu melihat hasilnya. Kalau kurang maksimal, guru bisa memperbaiki dan mencoba lagi dengan metode yang berbeda. Jadi, penelitian tindakan kelas itu seperti eksperimen kecil di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara langsung dan praktis. Selanjutnya, fenomenologi. Fenomenologi adalah penelitian yang mencoba memahami pengalaman seseorang dari sudut pandang orang itu sendiri. Peneliti ini berusaha masuk ke cara pikir dan perasaan. Misalnya, memahami pengalaman siswa ketika cemas menghadapi ujian atau pengalaman seseorang saat menjalani pandemi. Fokusnya adalah mengungkap makna dari pengalaman hidup manusia. Jadi ini fokusnya ke cara pikir dan perasaan para siswanya. Selanjutnya, etnografi. Etnografi mempelajari kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara mendalam, terutama budaya, kebiasaan, dan pola hidup mereka. Peneliti biasanya ikut hidup bersama masyarakat tersebut untuk melihat bagaimana aktivitas mereka dari dekat. Contohnya, meneliti kehidupan suku tertentu, komunitas pesantren, atau kelompok pekerja tertentu. Intinya melihat budaya secara langsung dari dalam. Jadi di sini para peneliti langsung terjun ke masyarakat untuk melihat bagaimana aktivitas-aktivitas mereka. Yang selanjutnya, grounded theory. Grounded theory adalah penelitian yang tujuannya membuat teori baru berdasarkan data lapangan,
Peneliti tidak mulai dengan teori siap pakai, tetapi mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu dari data itu muncul pola-pola yang kemudian disusun menjadi teori. Jadi teorinya lahir dari fakta yang ditemukan di lapangan, bukan dibuat dari awal. Jadi di sini peneliti membuat teori, tetapi para peneliti harus menyesuaikan data yang ada di lapangan. Selanjutnya, penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah penelitian yang menggali kejadian, tokoh, dan benda-benda dari masa lalu. Tujuannya memahami bagaimana suatu peristiwa terjadi dan apa dampaknya bagi kehidupan sekarang. Peneliti biasanya memakai dokumen, arsip, artefak, dan catatan sejarah, dan lain-lain. Hasilnya bisa membantu masyarakat belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Selanjutnya, atau yang terakhir, hermeneutika adalah penelitian yang fokus pada penafsiran makna, terutama pada teks atau ucapan manusia. Peneliti mencoba memahami apa maksud asli dari kata-kata tersebut, termasuk konteks budaya dan pengalaman penulis atau penuturnya. Misalnya, menafsirkan makna sebuah kitab, surat, puisi, atau pidato, bisa juga cerita. Tujuannya bukan hanya membaca, tetapi memahami apa aja yang di dalam surat, puisi, atau pidato tadi. Atau juga bisa memahami makna yang ada di dalamnya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya tentang penelitian kualitatif dan jenis-jenis penelitian kualitatif. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.